Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUKM. Kita di Sinobar, balik lagi saya Tika Sulistia yang akan menemani Sobat KUKM kali ini. Dan di depan saya kelihatan ya, ini ada narasumber yang luar biasa. Kita impor langsung dari Pasuruan, gitu ya. Langsung datang ke sini, dan tadi waktu perjalanan ke sini macet katanya di tol loh, padahal karena mungkin ini akhir tahun ada banyak perbaikan gitu ya, supaya warga Jawa Timur juga nyaman nanti memakai jalan tol di Jawa Timur gitu. Oke, baik, saya mau kenalin dulu. Ini ada Pak Marjono, owner Karya Barokah, yang mereknya ini Maremke. Pasti di antara sobat KUKM ini udah pernah beberapa mencoba Maremke ya. Ini ada di sini. Itu kalau sudah ada yang ngerasain, wah ini aku tuku iku gitu ya. Ini ownernya Pak Marjono, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, iki loh ya. Ini loh owner usaha bisnismen itu kayak gini. Kalau ditanya, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Alhamdulillah Mbak jalan. Produknya luar biasa, cuannya ini loh, cuannya ini melesat. Nah, ini yang akan kita obrolin siang kali ini. Kita akan mengangkat tema, atau kita akan belajar bareng soal bisnis ringan, karena ini ringan sekali ya. Bisnisnya kelihatan ringan ya, tapi cuannya melesat ala Maremke, sobat KUKM. Baik, nah ini mereknya Maremke, bisa dilihat di sini Maremke gitu ya. Kita mau tanya ke Pak Marjono, ceritanya bagaimana memulai bisnis ringan ini? Ringan-ringan ini, keripik-keripikan ini Pak, memulainya dulu bagaimana? Boleh di-sharing ke sobat KUKM di rumah? Iya, sebelumnya salam kenal dulu sobat UKM semuanya. Jadi nama saya Marjono dari Karya Barokah yang dari Pasuruan. Saat ini saya punya produk aneka camilan, jadi brandnya Maremke. Jadi Maremke itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya puas gitu. Jadi saya punya target bahwa puas itu bisa ke yang beli, yang makan, yang jual, atau mungkin ownernya saya sendiri juga. Jadi targetnya ke sana. Kemudian di bawahnya itu ada tagline-nya, saya kasih nikmatnya semakin marem. Jadi dari kata Maremke, dia sudah marem, setelah makan mencicipi rasanya nikmat, tambah marem lagi gitu kata di sana. Ini udah dipikirin bener ya dari awal membuat brandnya, kemudian tagline-nya juga udah dipikirin maksud dan tujuannya dari produknya Karya Barokah ini apa gitu ya Pak. Nah, ini mulai tahun berapa Pak, kalau boleh tahu ceritanya, dan produk pertama kali yang dibikin sama Maremke Pak? Sebenarnya usaha itu kalau konsen ke arah bisnis camilan itu 2019 ya. Tapi sebelumnya karena saya kerja di perusahaan itu 24 tahun, Pak. Jadi 24 tahun terus di tengah perjalanan itu saya sudah merintis usaha. Jadi awalnya membuat awalnya jualan buah. Saya ngambil jeruk itu dari Jember pakai sepeda motor yang pakai keranjang itu, bawa dari Jember. Kemudian jualan beras ya, jualan beras itu 1 minggu sampai 4 ton pernah, 1 minggunya 4 ton. Kemudian habis jualan beras itu jualan pakan lele pernah, jualan nasi pecel maka itu sudah pernah. Kemudian jual buat kerupuk ikan tenggiri itu juga pernah. Tapi karena itu semua karena sampingan waktu itu masih saya kerja, jadi nggak konsen. Waktu pas rame perusahaan juga membutuhkan saya harus kerja sampai malam, sehingga akhirnya buyar. Akhirnya kemudian tahun 2018 itu karena ada permasalahan di perusahaan karena pilot, saya resign. Kemudian saya mencoba kembali bisnis apa yang ingin saya tekuni, dan ini benar-benar konsen gitu. Akhirnya saya kembali ke toko-toko yang pernah saya suplai itu. Saya punya camilan yang dulu mau saya terapkan lagi seperti apa gitu. Ternyata responnya iya nggak apa-apa, jalan-jalan ya. Di perjalanan itu karena saya waktu itu cuma membuat kerupuk ikan tenggiri ya, jadi kerupuk ikan tenggiri awalnya buatnya ke sana. Kemudian setelah saya memasarkan itu di toko-toko itu, Pak apa ini aja, akhirnya saya tambah, jadi saya tambah gitu. Iya ke sana. Baik, nah kerupuk ikan tenggiri awalnya ya Pak ya, berarti bukan rengginang ya yang bukan. Justru sebelum 2019 dong berarti sudah mulai kerupuk ikan tenggiri itu beli sendiri atau gimana Pak yang awal? Saya membuat sendiri di rumah, dari membuat sendiri, dari saya belajar produksi sendiri. Tapi karena
kerupuk ikan tenggiri itu faktor kesulitannya tinggi. Jadi kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Dalam satu adonan itu kadang-kadang jadi, di pertama goreng, kedua enggak jadi, itu pernah. Jadi akhirnya saya rubah arahnya seperti apa, akhirnya menemukan ada ramba, ada rengginan dan macam-macam seperti ini. Baik. Nah, kenapa memilih ikan tenggiri, Pak? Kerupuk ikan tenggiri? Apakah sebelumnya sudah pernah dari keluarga bikin atau belajar, memang belajar gitu? Saya belajar karena awalnya bingung. Jadi saya itu ingin usaha, tapi usaha itu apa gitu. Karena awalnya istri itu nggak mendukung saya usaha. Saya misalkan sudah usaha itu nanyanya gajimu kurang tah gitu, bilangnya gitu. Tapi saya ingin bahwa saya ingin menjadi pengusaha. Target awalnya ke sana. Walaupun misalkan istri nggak setuju, kadang saya belanja sedikit pulang, kadang-kadang mau beli fresher ya beli pulang fresher gitu ke sana. Walaupun istrinya marah-marah ini nggak setuju, tapi saya buktikan saya ingin jadi pengusaha. Karena gitu, jiwanya atau passionnya itu ternyata sudah pengusaha gitu loh. Tapi jalannya Allah ikut perusahaan dulu ya, gitu ya, mudah-mudahan ke sana. Ya, baik. Bukan mudah-mudahan Pak, sekarang udah jadi pengusaha ini Pak Marjono. Baik. Nah, setelah kerupuk ikan tenggiri kemudian banyak permintaan, Pak. Produk kedua apa yang dibuat? Saya rengginan. Rengginan. Ada rengginan. Iya, rengginang. Sekarang variannya banyak ya, tapi dulu awalnya Pak bikin rengginangnya. Nah, ini ikan tenggiri yang mana, Pak? Ikan tenggiri nggak bawa. Oh, ini nggak bawa hari ini ikan tenggirinya. Ikan tenggiri itu yang kayak kuku macan tuh, yang kayak itu. Oh, itu sulit ya Pak produksinya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan sudah familiar enggak, tapi feelingnya yang harus dituntut itu, karena dia tanpa air, jadi kandungan minyak, kandungan air di dalam ikannya itu mempengaruhi. Jadi ikan tenggiri itu ada yang polos putih, ada yang tutul-tutul, ada yang kayak zebra gitu. Itu kandungan airnya kan beda-beda. Jadi tinggal misalkan setelah adonan terus ditekan gitu, oh ini harus nambah tepung, ini enggak, ya itu yang perlu pengalaman di sana. Ya, baik. Nah, dulu awal ikan tenggiri Pak, berapa produksinya awal? Awalnya saya nyobanya cuma 1 kilo ke sana, terus nanti nambah lagi 10 kilo. Tapi karena tingkat kesulitannya tinggi, terus saya karena concern masih ke arah kerja, jadinya akhirnya saya tinggal. Itu ya ikan tenggiri. Nah, bahan baku sendiri mudah pada saat itu Pak ikan tenggiri? Kesulitan. Jadi waktu saya belinya kan di Surabaya. Kalau di Rungkut sana ada PT Alam dari Indonesia Timur. Itu kalau pas musim nggak ada ikan nggak ada. Jadi ada pesanan terus kemudian nggak ada ikan nggak bisa. Jadi kesulitannya ke sana. Wah, pengusaha itu ya sampai dia itu udah nemu Pak Marjono itu sampai udah nemu ngambil bahannya di mana, kemudian mengolahnya, dia belajar produksi sendiri sampai kemudian ya karena belajar otomatis ada riset yang dilakukan. Oh, ini gagal, oh begini tambah ini kurang ini komposisinya ya waktu itu. Nah, kalau yang rengginang Pak gimana? Awal bagaimana sehingga habis ikan tenggiri aku tak nyoba rengginang. Itu gimana Pak? Karena ini kan juga sulit ya, ketan ya. Ketan yang dibikin. Nah, ini gimana ceritanya Pak? Jadi waktu karena asli saya Ponorogo, Bu ya. Saya aslinya Ponorogo. Kemudian waktu pulang ke sana itu makan rengginan kok enak gitu loh. Enak banget Pak. Makanya rengginan. bagaimana misalkan ini saya kembangkan karena rengginan itu walaupun makanan jadul sebenarnya yang disukai anak-anak sampai orang tua yang masih punya gigi itu masih seneng gitu loh. Nah, makanya saya bagaimana untuk mengembangkan ke sini. Tapi juga itu pun juga ada tingkat kesulitan. Jadi feelingnya juga masih semua usaha masih ada tingkat kesulitan. Sampai sekarang Bapak masih mencari komposisi yang pas gitu atau sudah ada rumus-rumusnya karena kalau misalkan ketannya mereknya ini kondisinya seperti ini bagaimana cairnya saya ke sana masih bisa. Betul, karena bahannya sendiri kan beras ketannya itu beda-beda Pak ya. Siap, ya. Kandungan airnya mungkin atau ke sana beda. Sekarang udah nemu ya yang pas ya Pak ya. Oke. Nah, beras ketan sendiri ini bisa setiap kali didapatin atau memang kesulitan Pak kalau bahan beras ketan sendiri? Kalau bahan ketannya gampang di toko-toko ada, ya di toko-toko ada. Jadi lebih mudah dibandingkan yang ikan tenggiri gitu ya. Siap. Pak Marjono ini kemudian produk berikutnya tadi sudah kerupuk ikan tenggiri, terus kemudian ramba, terus ini loh idolanya, karena saya pernah lihat itu fotonya dipegang sama Pak Menteri Sandiaga Uno, dan ini katanya rambaknya ini beda dari yang lain. Nanti kita tanya produksinya gimana, tapi bedanya adalah ini dikasih tagline sendiri, tidak nyereti, dijamin sama Pak Marjono. Nah, ini awalnya gimana Pak? Boleh cerita Pak Marjono ini awalnya gimana sampai bisa nemu rambak
sapi. Ya, jadi karena waktu itu saya juga di pasar ingin nambah produk kayak item produk itu yang ada potensi. Jadi saya ingin mengembangkan pakai rambak karena saya melihat orang goreng rambak itu kok enak gitu cara gorengnya. Ternyata waktu saya coba itu nggak bisa, jadi nggak ngembang itu berkali-kali sampai saya habis berapa kilo itu nggak ngembang. Tapi produksi sendiri Pak? Saya ngambil kulitnya, jadi saya ngambil kulit, saya goreng di rumah, kemudian dari situ saya ada proses tersendiri sehingga menghasilkan produknya itu nggak nyereti. Jadi memang dari bahan bakunya sendiri saya juga ngambil yang premium, kemudian minyaknya juga ada minyak khusus, ya bukan minyak curah gitu. Kemudian ada proses tersendiri, bagaimana temperaturnya saya masukkan itu ada alat ukurnya. Jadi sana. Jadi semua produknya Pak Marjono ini basicnya itu sudah diuji sendiri. Jadi semuanya itu berdasarkan kualitas yang benar-benar sama Pak Marjono ini supaya memang sesuai sama tagline-nya ya, nikmatnya semakin marem. Dan marem itu yang mengkonsumsi itu gimana? Karena Pak Marjono juga mungkin prosesnya juga sendiri ya, semuanya harus dirasakan. Yang menurut beliau kualitasnya bagus, itulah yang disajikan ke customer luar biasa. Jadi udah dipikirin betul, ini luar biasa karya Barokah Sobat KUKM. Nah ini itu berarti bahannya ambil ya Pak ya, bahannya dipilih yang premium, memang benar-benar yang premium dan tidak nyeretinya itu tadi kuncinya. Jadi bukan saja hanya material atau bahan rambaknya, tapi prosesnya itu loh yang bikin tidak nyereti. Betul ya Pak ya? Nah ini rahasianya yang punya cuma Pak Marjono. Kalau ada yang mau belajar nanti tak kasih ya medsosnya, alamatnya, nomor handphonenya Pak Marjono. Pak Marjono ini selain beliau juga owner, produksi sendiri, luar biasa loh ya, owner ya, produksi sendiri, semuanya diurusi sendiri. Juga saya tadi baca di company profile-nya Pak, luar biasa, Pak Marjono udah diundang jadi narasumber berbagi sama teman-teman Sobat KUKM semuanya. Nah ini kalau ada yang mau Pak Marjono diundang buat sharing-sharing boleh, nanti tak kasih tahu ya nomor HP-nya, atau nanti bisa dikasih tulisan di bawah, dibantu di deskripsi gitu ya. Baik, nah kemudian ini namanya karya Barokah Pak. Sebelum kita ke Maremke ya, karya Barokah. Ini gimana dulu bisa jadi dipilih nama karya Barokah? Apakah ada? Enggak, jadi waktu awal-awal saya usaha itu waktu itu jualan beras ya. Saya karya sejahtera gitu. Saya kerja sejahtera, kemudian saya pikirnya suatu pekerjaan yang menjadikan kehidupan saya menjadi sejahtera. Tapi di akhirnya itu saya berpikir lagi, kalau sejahtera itu cuma duniawi. Makanya saya punya misi juga yang juga akhiratnya seperti apa gitu. Jadi saya ada spiritual goal-nya, ada bisnis goal-nya. Makanya saya rubah menjadi karya Barokah. Jadi suatu pekerjaan yang barokah. Kalau kita bicara barokah pasti kan dunia akhirat gitu, ke sana, pikirnya ke sana. Ya Allah, udah dipikirin. Ini luar biasa banget ya, baru ini ngobrol sama pelaku UMKM yang memang sudah dipikirin betul gitu ya dari awal. Beliau tuh sudah punya konsep, udah punya goals, bahkan targetnya bagaimana, visi misinya apa, bagaimana itu sudah dipikirin betul Sobat KUKM. Nah kemudian sekarang Maremke itu bagaimana Pak dulu ceritanya bisa nemuin Maremke dan kenapa dipilih Maremke? Ya, Maremke itu tadi saya sampaikan bahwa Maremke berasal dari bahasa Jawa. Jadi waktu itu saya mau nyuplai ke pasar modern. Ya, pasar modern, Pak, kalau masuk ke pasar modern harus ada brandnya gitu. Makanya saya berpikir brandnya itu apa. Kemudian saya awalnya adalah Maremi gitu. Maremi itu juga berpikirnya kan sama, juga mau ke arah kuas. Jadi setelah saya searching di Google ternyata sudah menjadi ada yang pakai di luar negeri, ada di luar negeri, makanya saya pikir kalau gitu Maremke ke sana, jadi rubah ke sana. Udah didaftarin Hamerk juga ya Pak Maremke ya? Belum, masih dalam rangka, masih proses. Nah, Maremke kemudian tagline-nya ketemulah ini tadi juga udah disampaikan di depan ya Sobat KUKM, nikmatnya semakin marem, dan tujuannya Pak Marjono tadi juga udah jelas di depan. Tapi saya tertarik sama logonya ini Pak. Pak Marjono dulu gimana proses, karena teman-teman UMKM tuh biasanya
logo itu juga dipikirin, Siap, terus yang bikinin siapa, terus kenapa warnanya merah, boleh Pak cerita ke Sobat KOKM? Jadi kalau logo saya adalah bintang ya, di belakangnya bersinar gitu, kemudian di tengahnya ada selendangnya yang bertuliskan karya barokah. Dari bintang ini saya berpikir atau mempunyai cita-cita bahwa usaha saya menjadi bintang di kelasnya yang bersinar, bahwa itu bisa menjadi juga bermanfaat bagi orang lain sana. Ini ya Pak ya, berarti bintangnya ya Pak ya, bintangnya kemudian jadi filosofinya memang sudah dipikirkan juga sama Pak Marjono. Yang merah ini marem ini ada tanda petik di atas Pak? Iya, karena kalau bahasa Jawa itu kan ada kayak misalkan pengembangan ada taling tarung, ada E sama E gitu. Nah, kalau di atasnya ada koma kayak itu berarti E gitu. Kalau enggak kan berarti E. Jadi marem ke. Oke, marem ke. Ya, marem ke itu berarti ada tanda petiknya di atas. Oke, baik. Nah, ini untuk logo dan semuanya di merek Pak Marem ke ini pesan atau Pak Marjono gambar sendiri atau bagaimana Pak? Ya, saya desain awalnya dari saya, kemudian ada teman saya mintakan ke sana, tapi saya filosofi bahwa saya mempunyai seperti ini gitu di sana. Sudah ini warna merah juga dipilih karena itu baik. Nah, ini berarti nanti akan selamanya dipakai dong Pak ya? Ini sudah tercantum di mana-mana untuk hak merek nanti. Iya, rencana saya mau ke sana. Baik. Nah, sekarang kita ke legalitas Pak. Wah, kalau legalitas ini seru. Masing-masing pelaku UMKM itu punya ceritanya sendiri. Ada yang memang berjuang untuk mendapatkan, ada yang mendapatkan fasilitasi, terutama yang dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu boleh loh ya dicek juga Instagramnya kalau ingin dapat fasilitasi terkait dengan legalitas, karena ada beberapa legalitas yang dibutuhkan. Nah, kalau yang makanan ringan Pak boleh sharing, berbagi dan belajar. Biar Sobat KOKM juga belajar dari Pak Marjono. Legalitas apa saja yang dibutuhkan sebenarnya kalau seorang pelaku usaha makanan ringan UMKM? Jadi di awal-awalnya itu adalah kalau misalkan kita makanan ringan yang kering ini biasanya dimintakan oleh PIRT. Tapi sebelum proses PIRT itu yang lebih utama adalah sertifikat pengolahan pangan. Jadi kita harus ada belajar, biasanya ada yang 3 hari, ada yang beberapa hari gitu. Di situ di training lah, diajari bagaimana membuat makanan yang nanti juga layak konsumsi oleh orang lain, oleh customernya. Jadi waktu itu saya sudah usaha waktu kerupuk ikan tenggiri itu tanpa PIRT. Jadi saya coba buat, kemudian saya pasarkan ke toko-toko kecil gitu terus. Tapi setelah konsen ke arah usaha ini, terus saya mau masuk pusat oleh-oleh nggak bisa diterima. Jadi akhirnya saya harus pakai PIRT. Lah, cari PIRT itu awalnya juga susah karena harus ada sertifikat pangan. Lah, sertifikat pangan itu kuotanya waktu di Pasuruan sudah habis. Malah saya berpikir bagaimana kalau swadaya, tapi akhirnya saya bisa ikut walaupun menunggu lama. Jadi kemudian waktu proses PIRT-nya itu waktu acara ada COVID itu, jadi itu mundur lagi. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah bisa semua sekarang. Bisa, berarti 2020 ya mulai diurus PIRT-nya. Berapa lama Pak? Boleh tahu? Sebenarnya bisa sampai 2 tahun dari awal sampai ke PIRT karena ada proses COVID, terus ada antrian untuk pelatihan sertifikat pangan itu, jadi sampai 2 tahun lebih saya bisa. Tapi ditelateni ya Pak? Iya, saya sering datangi masalahnya apa. Jadi kalau misalkan saya datangi ke perizinan, datangi ke dinas kesehatan, karena saya berpikir kalau saya ingin besar bahwa legalitas itu diperlukan. Saya pasti nggak akan bisa masuk ke pusat oleh-oleh. Selain itu misalkan nanti ada masalah, saya pasti ada karena ini nggak ada sertifikat untuk izinnya, izin edarnya nggak punya gitu. Wah, luar biasa sekali. Setelah PIRT Pak, sekarang apa ini yang mau didapetin legalitasnya untuk Marem ke Pak? Halal. Jadi karena sudah ada yang sebagian sudah ada, sebagian yang masih proses. Jadi karena targetnya kan Oktober 2024 semua makanan yang beredar kan ada sertifikat halal. Jadi sekarang sudah ada sebagian, sudah ada, masih dalam proses juga. Oke, baik. Nah, ini kita kalau ngobrolin produksian, nggak mungkin dong sampai hari ini Pak Marjono sendirian. Karena sekarang kalau boleh tahu, awal dulu produksi berapa banyak Pak? Dan 2019 ya kita mulai usaha ini.
Dan sekarang 2023 berapa banyak? Boleh sharing? Ya, jadi awal-awal produksi karena yang saya kerjakan sendiri. Ya, saya kerjakan sendiri, yang goreng sendiri, ngemas sendiri, kemudian masarkannya sendiri gitu. Dan akhirnya dengan bertambah pasar makin besar, saya akhirnya hire orang. Jadi saya nambah untuk yang ngemas. Sekarang sudah ada yang goreng juga sudah ada. Jadi sana sekarang ada 6 orang. 6 orang, iya. Padahal dulu sendirian ya Mak. Awalnya sendirian. Nggak disupport sama istri lagi. Baik, sekarang saya mau tahu nih kalau yang kerupuk tenggiri dulu itu berapa tadi Pak? 2 kilo ya? 2 kilo ya dulu. Harus sekarang berapa? Kalau sekarang saya kerupuk tenggirinya saya nggak produksi, saya repacking. Jadi saya repacking kerupuk tenggiri. Kalau yang konsen di rumah itu sekarang ada rengginan, rambak sapi, kentang udang, keripik gadung. Ini saya sendiri. Kemudian saya juga sebagai ketua UKM kecamatan UKM Mayada di Kecamatan Beji dan juga sebagai sekretarisnya Rumah UKM Kabupaten Pasuruan. Jadi saya juga aktif untuk perkumpulan UKM itu Jawa Timur yang CTH atau apa gitu. Akhirnya saya kenal teman-teman banyak, semakin banyak jaringan, dan juga dari situ saya produknya teman-teman gitu, karena saya saat ini pemasaran pusat oleh-oleh, tempat wisata, rumah makan gitu. Jadi produk teman-teman, Pak, ini sekalian dibawa, siap saya bawakan sekalian, saya pasarkan di sana. Oh, baik. Jadi Pak Marjono bantu teman-teman di repackage lagi atau brandnya teman-teman sendiri. Jadi kalau ada yang ini punya teman juga, yang ini punya teman, ini punya teman. Jadi ada ikut, karena kalau misalkan saya repacking saya harus ada izinnya. Makanya produknya teman-teman ya sekalian saya bawa gitu. Pak Marjono sekarang sudah merintis jadi agregator. Jadinya ya ngebantu komunitinya di sana, karena memang Pak Marjono aktif dan sekarang sudah jadi ketua bahkan di rumah UMKM di Beji Pasuruan. Oke, baik. Sekarang sudah punya karyawan 6 tadi ya untuk produksi dan packing semuanya 6. Nah, tadi belum dijawab Pak, kalau yang rengginang nih yang lagi produksi sekarang di rumah itu rengginang, kemudian ini untuk goreng, kemudian gadung goreng sendiri, terus kentang udang juga sendiri. Nah, yang paling besar produksinya? Paling besar rambak sama rengginan. Rambak dan rengginang. Dulu 2019 juga sudah mulai rengginang kan ya? Dulu berapa kilo rengginang? Sekarang saya sekali goreng itu karena produksinya nggak harian ya, jadi karena saya goreng sekali gitu dia ngemasnya beberapa hari, jadi karena kapasitas packagingnya yang kurang, jadi karena kalau 1 hari 1 kental bisa. Kalau sekarang 1 kental itu bisa. Karena udah dikirimnya udah di toko-toko besar gitu ya. Udah nasional ya Pak berarti sekarang? Ya, kapan hari bersama grup juga dari CTH mengembangkan pasar ke Bali. Kapan lalu betul menembus Bali. Sudah tembus Pak? Sudah di Bali sekarang? Alhamdulillah sekarang masih negosiasi terhadap harga. Jadi bagaimana mudah-mudahan bisa langsung bisa masuk di Pusol di Bali, karena geliat wisata di Bali juga udah mulai meningkat gitu ya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang pemasarannya. Saya mau tahu ini dulu, kalau memasarkan produk yang awal ada rengginang, kemudian sama kerupuk ikan tenggirinya Pak. Konsep pemasaran yang digunakan sama Pak Marjono? Saya membawa sampel bawa sampel, ngasihkan ke toko. Saya sampaikan saya punya produk, misalkan rambak, mau masarkan di toko ini diizinkan enggak? Saya bawain silahkan cicipi. Tapi ya itu kendalanya kadang-kadang enggak mau. Jadi sudah ada barang lain gitu. Saya juga berusaha, namanya sales gitu kan, pasti merayu dan meyakinkan calon customer. Jadi ini produk saya beda dengan yang lain, silahkan diincipi atau apa gitu. Kalau dia misalkan sudah mau mengincipi berarti ada potensi masuk. Tapi kalau sudah nggak mau berarti itu bukan customer saya. Jadi kemudian setelah dia ngincipi kemudian loh ini enak tapi nggak ada raknya Pak gitu. Jadi ada cerita beberapa tempat itu awalnya setelah merasakan enak dia bilang nggak ada rak, wes saya baunya rak tak kasih rak gitu. Saya kasih rak dalam 1 bulan 1 rak itu loh kok cepet habis. Akhirnya loh Pak produk sampean lancar gitu. Akhirnya kalau gitu saya tambah rak 1 boleh. Enggak apa-apa, saya tambah rak. Akhirnya 2 rak sekarang penuh produk-produk saya. Biar 1 bulan bisa 2 kali untuk ngisi dalam 1 tempat bisa. Luar biasa.
Ini loh yang namanya perjuangan ya. Jadi kalau apa yang diminta sama customer dipenuhi dulu sebisa mungkin dipenuhi, karena memang ini untuk membantu kelancaran pemasaran dan penjualan gitu ya Pak ya. Baik. Tadi sudah rambak deh, saya mau coba ngicipi rambak yang katanya tidak nyereti. Saya mau buktiin omongannya Pak Sandiaga Uno gitu ya. Sebentar, ini saya mau ambil gunting. Ada yang mau nemenin saya makan rambak? Mungkin beliin Sprite di sebelah boleh. Katanya gitu Pak. Dulu kalau orang-orang tua dulu itu katanya gitu. Wis rasa mangan sego wis ki lho nek kerupuk rambak karo banyu. Karena kerupuk rambak itu nyereti. Image-nya gitu ya Pak ya. Wah, yang kecil dulu deh nih. Tesnya beda. Benar ya. ASMR ya, teman-teman, kali ini kita dan gurih banget Pak sampai dalam. Ya. Karena materialnya tadi udah dipilihnya premium. Ini apa namanya Pak? Gurihnya bisa sampai dalam gitu ya? Ya jadi ya awalnya saya juga belajar ya dari sini sampai mungkin sekarang ini ada mengenal supplier sampai bisa 8 atau 10 supplier saya tempat kenal orangnya. Dari ini produk ini saya coba hasilnya jelek, produk saya coba kadang-kadang karena ada yang bilangnya bagus ternyata saya goreng nggak mekar. Saya malah waktu awal-awal pembelajar mungkin dia dibohongi orang seperti itu pernah juga karena mintanya yang bagus, saya ingin belajar karena saya minta yang bagus ternyata bilangnya bagus digoreng nggak mekar. Kemudian saya tahunya kenapa kok ini rambak bisa nggak ngembang itu saya datang ke orang yang biasa goreng rambak yang saya titip produk ini tolong digorengkan, ternyata nggak ngembang juga. Oh berarti memang produknya gitu sana. Berarti memang diproses penggorengan dan produksinya akhirnya nemuin rumus yang pas. Jadi saat ini saya ada termokontrolnya, jadi saya temperatur berapa masukkan produknya gitu sana, karena itu berpengaruh sekali. Kuncinya ternyata ada di sana ya. Ada, dan juga yang lain-lainnya ada proses-proses lainnya. Waduh, ini kalau lebaran pasti rame ya Pak? Kalau lebaran yang rame yang mana Pak? Yang rame rambak ini yang paling rame. Ya jadi karena kemasannya ada yang setengah kiloan, di sana ada kemasan besar ya. Sana. Oke, baik. Nah ini bentukannya juga beda loh Sobat KUKM, bentukannya rapi banget, udah kotak-kotak kayak tahu ya Pak. Ini udah dari sananya Bapak minta custom begini atau? Sebenarnya ada beberapa macam ya, jadi ada yang kotak segini, ada yang mini, ada yang stick itu, ada yang panjang-panjang juga, jadi ada beberapa, variannya ada. Tinggal kita, tapi yang banyak sekarang beredar yang kotak, karena customernya lebih banyak permintaannya yang kotak karena simple juga, makanya yang begini ya lebih enak juga gitu, karena tengahnya bolong, jadi pasti wah ini keren banget sih Sobat KUKM. Oke, nah sekarang Pak Marjono juga, saya di company profile tadi membaca Pak Marjono juga dipanggil sebagai narasumber sharing ke Sobat KUKM lainnya gitu ya Pak ya. Ini apa Pak yang biasanya diminta untuk sharing? Ya sharing bagaimana merintis suatu usaha, kemudian bagaimana pengalaman senang dan susahnya menjadi seorang pengusaha ke sana, kemudian bagaimana ya intinya adalah sharing lah, belajar bagaimana yang awal dari kecil sampai kita bisa tumbuh itu kunci suksesnya apa gitu. Baik. Nah sekarang setelah Bapak terlibat di kepengurusan nih UMKM di Beji terutama di Pasuruan, ini apa Pak yang banyak hari ini jadi kendala UMKM? Terutama di daerah Bapak? Karena KUKM itu anggotanya kan banyak emak-emak gitu ya. Jadi biasanya kan kegiatan saat ini waktu kumpulnya. Jadi di dalam UKM Mayada itu ada kepengurusan. Kemudian saya juga berusaha menyampaikan, misalkan dari anggota yang pernah mendapatkan istilahnya undangan dari dinas koperasi atau dinas yang lain pelatihan, nanti dalam pertemuan itu tolong disampaikan ke anggota. Jadi sama-sama. Jadi kita gilir. Kemudian misalkan tidak ada dalam pertemuan itu pengurusnya yang ngasih istilahnya apa pengalaman-pengalaman yang di sharing ke anggota. Jadi kita bisa tumbuh berkembang bersama ke sana. Baik. Nah, kalau tadi proses pemasarannya itu masih Bapak nawarin gitu ya. Sekarang malah udah ditawarin langsung sama toko oleh-olehnya untuk minta produk Bapak Pak Marjono masuk gitu ya, Maremke. Sekarang udah ke digital Pak.
ke online apa saja? Kalau online belum fokus ke arah sana. Memang sudah ada kayak Shopee, ke TikTok itu dulu pernah ada, tapi belum ada yang ngurusi secara adminnya tersendiri. Jadinya masih karena saya fokusnya ke offline-nya sama proses pekerjaan yang ada di internal, sehingga online-nya masih, digitalnya belum. Oh baik, belum online, belum ke marketplace-nya belum digarap dengan bagus saja. Tapi ada teman-teman yang ngambil di saya, kemudian di online kan, gitu saya bisa, sudah ada. Oh baik, reseller juga bisa. Bukan reseller juga ya Pak ya? Bisa. Oke, nanti kalau ingin reseller yang seperti ini kan sekarang nggak usah susah-susah jadi produsen ya, gitu ya. Kalau ingin jadi pengusaha nggak harus produksi orang sendiri, ini sudah disediakan. Boleh ke Karya Barokah nanti siap. untuk reseller, kapasitasnya berapa, minimum biasanya ada gitu ya Pak ya. Itu nanti langsung kontak ke Pak Marjono langsung. Pak, ini omset nih, kita mau ada di akhir obrolan kita. Omset 2019 berapa, 2023 berapa? Kalau omset itu relatif karena pasar produk-produk ya kadang-kadang ada seasonnya naik, seasonnya turun, jadi ya lumayan lah bisa untuk operasional. Boleh Pak, berapa Pak? Angka boleh dong, angkanya aja dari 2019 deh berapa? Kalau setahun ya boleh ya? Iya, ya agak mungkin kalau itu berkembang gitu aja lah. Oke, baik, nggak mau buka bapaknya. Oke, kalau sekarang omsetnya, waduh kalian begini ya tadi ya tema yang kita ambil tuh bisnisnya ringan tapi cuannya melesat. Tadi kabarnya di awal kita belum on cam tuh miliar. Alhamdulillah, amin. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi dengan omset yang begitu besar Pak Marjono sharing juga sama yang lain sehingga UMKM yang ada di Beji terutama di lokasi Pak Marjono, domisili di Pak Marjono itu juga terangkat. Jadi nggak hanya Karya Barokah atau Maremke saja, tapi teman-teman yang lain juga terangkat. Siap. Gitu ya Pak ya. Nah ini harapan Pak Marjono terhadap Maremke dan juga ini yang pertama Pak ya, harapannya ke Maremke juga ke sobat-sobat KUKM terutama di Beji Pak. Apa yang harus mereka lakukan hari ini untuk menjaga bisnisnya? Ya, jadi kalau harapan saya terhadap Maremke sebagai visi saya bahwa saya menjadi pengusaha yang sukses dan berkah gitu sana. Kemudian bagi UKM teman-teman lain, baik itu yang di Beji atau mungkin yang di seluruh Indonesia, bahwa kita harus berusaha. Potensi itu ada, tergantung kita bagaimana kita berusaha dan berdoa. Karena Allah yang menentukan, kita manusia sebagai cuma untuk berusaha saja. Oke, baik. Wah, luar biasa. Boleh bantu saya kasih semangat ke Pak Marjono hari ini karena udah hadir jauh-jauh dari Pasuruan, kena macet lagi ya, dan bawa produknya sekian banyak untuk dipamerin ke teman-teman. Ini boleh Pak, ini tuh kerupuk apa Pak yang di belakang? Kalau ini kerupuk kemplang yang biasanya dari Palembang. Ini asli dari Palembang karena saya repacking dari Palembang. Oh, bagus ya. Ini utuh banget loh. Kalau biasanya saya lihat agak tipis, ini tebel banget. Tapi ini pasti renyah karena rambaknya. Nanti bisa dicoba kali ini. Luar biasa, kemplang. Oke. Kemplang Palembang. Ini kenapa Bapak memilih ini dari Palembang? Karena sewaktu permintaan juga dari karena potensi sana. Ini ya. Ini kerupuk kemplang. Kemudian rengginangnya itu ada berapa varian? Ada rengginan ya, kalau yang hitam ini cumi-cumi ya. Saya berdasar labelnya, label hitam cumi-cumi, kemudian label merah itu terasi, label kuning itu bawang, kemudian label hijau tadi ada label hijau udang. Jadi karena kadang-kadang orang nggak membaca di sini sebenarnya ada rasa terasi atau apa gitu, ada rasa cumi, tapi orang saya minta yang hitam, saya minta yang merah gitu, makanya saya bedakan varian berdasarkan ini warna. Agak langka ya, biasanya kita itu dapatnya yang teri kecil-kecil tuh apa Pak? Lorju. Lorju dari Madura. Biasanya yang banyak umum ada di pasaran itu yang lorju. Nah ini cumi-cumi loh sobat KUKM, lucu banget. Yang terasi. Yang terasi dengan warna ini merah. Aroma atau rasanya Pak yang terasi? Rasanya. Karena bahannya ada terasinya, ditambahkan terasi. Karena Jawa Timur banget ya Pak. Petis dan terasi itu Jawa Timur banget ya. Terus ini rasa bawang. Ini loh yang ramai yang mana Pak? Varian yang mana yang ramai dari 4 varian yang ada? 4 varian ini yang ramai bawang sama udang. Jelas kalau bawang sama udang. Madu pahit ya, ini jadi harus terus gini ya kalau makan ya. Rengginangnya ada di mana-mana. Black roti yang di rumah itu isinya rengginang semua ya. Sobat KUKM kalau lebaran. Ini stik tahu?
betul ya. Ini stik tahu ambil dari ini Jawa Timur pasti Jawa ya Timur, Pak ya, teman-teman UMKM dari Jawa Timur sendiri, terus dipakai sama Pak Marjono. Yang ini ada ini rambak kulit patin. Rambak kulit ikan. Ini rambak kulit ikan patin. Jadi kalau ada yang menyampaikan loh ini apa kulitnya ular gitu, padahal ini rambak kulit ikan patin. Wah ini juga langka kayaknya ya. Nah ini kerupuk rambak ikan patin ya. Kalau biasanya itu hanya kulit ikan aja, ini jelas-jelas kulit ikan patin gitu ya Pak ya. Nah ini ambilnya di mana Pak kalau yang ikan patin? Itu dari perusahaan dia ngambil dagingnya aja di fillet gitu, kemudian kulitnya kita ambil ya. Oh ini digoreng sendiri ya berarti ya. Oke, ini proses produksi sendiri ya dari Karya Barokah. Wah, snacknya banyak sekali. Nah ini boleh dong, ini karena punya teman-teman udah dibawa juga. Hakeru, ini Pasuruan. Pasuruan juga. Oh iya, ini komunitasnya UMKM Beji ya, Pasuruan. Ini Brontan Chip Hakeru. Ini ada rasa-rasanya juga. Ini ada variannya juga ya, yang kebetulan ini yang dibawa. Ini keripik brownies. Oh ini keripik brownies. Keripik brownies ya. Sobat KOKM ini lucu banget. Brontan ini brownies ketan. Brontan itu pinter-pinter kok emang ya pelaku UMKM Jawa Timur ini loh kalau ngasih nama. Ada lagi Pak, ini apa ini? Ting-ting wijen, ada ting-ting wijen, ada ting-ting kacang. Ini Jawa Timur banget sih kalau ini ya. Dari Zahara. Pasuruan. Diproduksi Zahara Rejoso Pasuruan. Ini ya. Ini. Wah, ini lucu banget ya. Pinter banget loh. Terus yang ini? Kalau ini wedang uwuh. Wedang uwuh. Ya, itu dari UKM Mayada, Beji juga. Beji juga. Gria rempah Umi Aulia, Beji Pasuruan. Lucu ya kalau dipakai oleh-oleh, ini udah lucu banget ya. Udah di box ini satu paket isinya ada berapa paket nih isinya? 10 bungkus. 10 bungkus. Boleh nanti hubungin, saya nanti kasih nomornya Pak Marjono semua kalau tertarik untuk beli yang ini untuk oleh-oleh atau persediaan di rumah. Habis ini musim hujan, ini bagus banget. Jadi di Karya Barokah itu juga ada melayani yang seperti ini, ada karton yang kecil, kemudian juga ada karton yang agak besar. Ada sana. Nah, jadi nanti harganya ngikuti isinya apa, mau diminta apa, misalkan budgetnya kita atau 100.000 atau berapa, tinggal produk-produk kita yang masukkan ya? Bisa sana. Oh, by budget bisa, itu luar biasa loh. Jadi kalau misalnya Pak budget saya cuma 100.000, bisa boleh nggak dibikinin paketan gitu siap, ke teman-teman relasi dan lain sebagainya. Mantep banget. Jadi yang kayak gini ini udah disediain sendiri sama Pak Marjono, Karya Barokah Maremke ini, rajanya oleh-oleh Maremke. Jadi nggak usah khawatir dibungkus plastik karena ini sudah dipaketi begini. Jadi kalau mau dikirim ke luar Jawa pun bisa dan jadi oleh-oleh, nggak perlu ke sini. Sekarang kalau pengen makanan ringan dari Jawa Timur gitu ya, sobat KOKM. Wah, luar biasa Pak Marjono. Baik, ini kita sudah selesai waktu kita ngobrol, tapi nanti mungkin kita bisa undang teman-teman yang lain juga ngobrol di sini kali ya Pak ya, teman-teman UMKM Beji gitu loh, sharing ke kita bagaimana pengalaman mereka mengembangkan produknya masing-masing gitu ya, sobat KOKM. Baik, Pak Marjono terima kasih matur nuwun rawuhnya di sini sudah belajar bareng sama sobat KOKM. Saya Tika Sulistia teman-teman, tapi sebelum itu saya mau kasih nomor handphonenya Pak Marjono, boleh ya? Boleh, saya share di sini. Kemudian Instagramnya dicatat, Instagramnya atau di follow sekarang ya, kan pakai HP ya sekarang ya, dilihat Instagramnya ada di @maremkekeno1. Ayo di searching dulu ya, @maremkekeno1, di follow, kemudian di DM kalau mau belajar sama Pak Marjono mengembangkan produk UMKM-nya. Kemudian ada nomor handphone yang bisa dihubungin kalau mau undang Pak Marjono untuk sharing-sharing ke kelompok UMKM-nya, boleh. Ini nomor handphonenya nanti juga ada di deskripsi, dibantu sama Mas Danis, Mas Aji dan juga Mas Aji. Ada di 081550319116. Saya ulangi ya, 081550319116. Gitu ya. Kemudian kalau mau main ke sana juga boleh loh, karena kalau saya lihat di gambar di profilnya foto-foto teman-teman UMKM yang lainnya juga ke sana gitu Pak ya, untuk sharing-sharing, lihat ada outletnya juga, ada outletnya di rumah gitu ya. Ada di Dusun Luwung RT 1 RW 2 Desa Beji, Kabupaten Pasuruan. Siap. Benar. Nah, kalau bingung alamatnya singkat begini, bisa nanti WA ke nomor yang tadi saya sebutkan. Pak boleh Sherlock nggak? Biar nggak nyasar langsung sampai ke Pasuruan. Oke baik, Mak Marjono,
terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi rawuhnya Pak Marjono, owner Karya Barokah, brandnya ini Marem Cake, Sobat KUKM, nikmatnya semakin marem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.